Giovanni Van Bronckhorst resmi nakodai tim Garuda. Era baru sepak bola Indonesia dimulai. Federasi Sepak Bola Indonesia akhirnya mengumumkan keputusan besar yang telah lama ditunggu publik. Mantan Kapten Timnas Belanda dan ex-pelatih Rangers FC, Giovanni Van Bronckhorst, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi titik balik baru bagi sepak bola nasional yang dalam beberapa tahun terakhir tengah berada dalam fase pertumbuhan signifikan. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi. Giovanni, yang akrab disapa Gio, hadir dengan senyum tipis, mengenakan jas formal berlogo Garuda di dada kiri. Publik dan media menyambutnya dengan antusias, menandai awal harapan baru bagi transformasi tim merah putih. Komitmen Gio, saya datang untuk membangun bukan sekadar melatih. Dalam sambutannya, Van Bronckhorst menegaskan bahwa keputusannya menerima tawaran melatih Indonesia bukan semata pekerjaan, melainkan sebuah tantangan menarik dalam perjalanan karirnya. Indonesia memiliki energi sepak bola yang luar biasa, ujarnya. Saya datang bukan hanya untuk melatih, tetapi untuk membangun fondasi jangka panjang. Tim ini punya potensi besar, dan saya melihat tekad yang kuat untuk berkembang. Pelatih berusia 50 tahun itu menambahkan bahwa ia siap menggabungkan filosofi sepak bola Belanda, yang identik dengan penguasaan bola dan transisi cepat, dengan karakter permainan Indonesia yang dinamis, agresif, dan penuh determinasi. Program besar, modernisasi latihan, dan regenerasi bakat. Salah satu fokus utama Gio adalah pembentukan sistem latihan modern berbasis sains olahraga. Ia membawa tim analis, ahli nutrisi, serta pelatih fisik berpengalaman dari Eropa. Indonesia membutuhkan struktur pembinaan yang rapi, tegasnya. Saya ingin memastikan pemain memahami detail taktikal, manajemen intensitas, dan konsistensi mental. Selain itu, Gio berencana memperkuat jalur regenerasi pemain melalui kolaborasi dengan klub-klub Liga 1 serta Akademi Usia Muda. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki banyak pemain berbakat, namun membutuhkan bimbingan yang lebih terarah. Respons pemain, antusias dan termotivasi. Sejumlah pemain senior menyambut positif kedatangan Van Bronckhorst. Beberapa bahkan mengaku sudah menonton rekaman latihan Gio saat menangani Feyenoord dan Rangers. Pelatih kelas dunia dengan pengalaman final Liga Champions, ini motivasi luar biasa, ucap salah satu pemain. Kami siap belajar banyak. Para pemain keturunan seperti Jay Itzes, Jordi Amat, Ivar Jenner, dan lainnya disebut akan menjadi pilar penting dalam implementasi sistem baru yang akan diterapkan Gio. Target awal, stabilkan tim, perkuat fondasi, rebut kejayaan Asia. Federasi memberikan mandat jangka menengah. Lolos Piala Asia secara konsisten. Masuk 3 besar Piala AFF. Membentuk identitas permainan modern Garuda Style. Mempersiapkan generasi emas 2027 sampai 2030. Namun Gio menyatakan bahwa ia tidak ingin terjebak dalam target jangka pendek. Kami ingin membangun sesuatu yang bertahan lama. Indonesia harus memiliki identitas permainan yang jelas. Itu akan membawa hasil. Ekspektasi publik tinggi, namun optimis. Media internasional juga menyoroti keputusan ini, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara dengan potensi pertumbuhan sepak bola terbesar. Kedatangan Gio menambah bobot internasional bagi tim nasional. Sementara itu, para supporter Garuda terlihat optimis namun tetap realistis. Ini pelatih kelas dunia. Semoga prosesnya diberi waktu. Kami siap mendukung, ujar salah satu fans yang hadir. Awal era baru Garuda. Dengan pengalaman sebagai mantan kapten Barcelona, legenda Oranje, serta pelatih yang membawa Feyenoord menjadi juara Eredivisie, Giovanni Van Bronckhorst membawa aura besar ke dalam sepak bola Indonesia. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana ia akan meramu racikan strategi untuk skuad merah putih. Yang pasti, kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun sepak bola modern dan kompetitif di kancah internasional. Era baru telah dimulai. Garuda bersiap terbang lebih tinggi.
Bahkan beberapa pemain Liga Inggris yang pernah dilatih Giovanni van Bronckhorst disebut siap dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Gelombang perubahan besar di tubuh timnas Indonesia terus berlanjut sejak Giovanni van Bronckhorst resmi menukangi Garuda. Kedatangan mantan kapten Belanda itu bukan hanya membawa filosofi baru, tetapi juga membuka pintu rumor transfer pemain keturunan yang kian memanas. Salah satu kabar paling mengejutkan yang kini ramai diperbincangkan adalah munculnya beberapa nama pemain Liga Inggris yang pernah dilatih Gio saat masih menangani Rangers, yang disebut-sebut siap mempertimbangkan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Meski belum ada pernyataan resmi, sumber internal federasi menyebut bahwa pembicaraan awal sudah mulai mengemuka. Jejak Gio di Rangers jadi kunci rumor naturalisasi. Saat melatih Rangers FC, Van Bronckhorst berkolaborasi dengan sejumlah pemain yang kini berkarier di Premier League. Kedekatan personal dan hubungan profesional ini disebut menjadi pintu awal munculnya wacana naturalisasi. Salah satu petinggi sepak bola nasional mengungkap bahwa Gio membuka komunikasi informal kepada beberapa mantan anak asuhnya terkait peluang berkarier di Asia Tenggara. Beberapa pemain yang dekat dengan Gio menanyakan tentang kondisi sepak bola Indonesia. Apakah mereka akan dinaturalisasi atau tidak, itu masih panjang prosesnya. Tapi ketertarikan awal itu nyata, ujar seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya. 1. Rumor kandidat 1, bek sayap yang kini jadi andalan klub Premier League, sosok bek sayap yang cepat, agresif, dan dikenal sebagai pemain serbaguna, disebut-sebut menjadi kandidat paling serius. Ia pernah menjadi pilihan utama Gio saat Rangers mencapai semifinal Liga Eropa. Kini bermain di Liga Inggris, ia dikabarkan mulai mencari tahu mengenai status keturunan keluarganya yang memiliki akar Asia. Rumor menyebut bahwa pemain ini terkesan dengan program jangka panjang yang dibawa Gio di timnas Indonesia. Jika ada kesempatan tampil reguler di level internasional, tentu saya akan mempertimbangkannya, tulis sang pemain dalam unggahan media sosial yang memicu spekulasi. 2. Rumor kandidat 2, gelandang box-to-box yang kini menguat di Liga Inggris. Nama lain yang masuk radar adalah gelandang pekerja keras yang pernah menjadi motor serangan Rangers. Kini ia berkarier di salah satu klub papan tengah Premier League. Menurut laporan media Skotlandia, pemain tersebut memiliki hubungan dekat dengan keluarga Asia dari pihak ibunya. Hal itu membuat rumor naturalisasi semakin ramai dibahas. Sumber lain menyebut bahwa Gio sangat menyukai gaya permainan sang gelandang dan menganggap pemain tersebut cocok dengan sistem pressing yang ingin diterapkan di tim Garuda. 3. Rumor kandidat 3, penyerang lincah yang disebut tertarik bermain di Asia. Selain dua nama di atas, muncul pula rumor mengenai seorang winger cepat yang sempat menjadi andalan Gio di lini depan. Ia kini bermain di salah satu klub Liga Inggris divisi utama dan dikenal sebagai pemain yang memiliki mobilitas tinggi. Sang winger dikabarkan mulai mempertimbangkan peluang untuk bermain di timnas Indonesia jika proses administratif dan silsilah keluarga memungkinkan. Meski rumor masih samar, agen sang pemain dilaporkan telah melakukan komunikasi awal dengan salah satu konsultan yang sering mengurus pemain keturunan di Asia Tenggara. Federasi, kami terbuka, tetapi semua harus sesuai aturan FIFA. Menanggapi berkembangnya rumor ini, pihak federasi memberikan pernyataan singkat bahwa mereka terbuka terhadap pemain keturunan manapun, namun tetap menegaskan bahwa proses naturalisasi bukan keputusan instan. Kami tidak ingin naturalisasi yang dipaksakan. Semua harus sesuai regulasi FIFA dan memiliki nilai jangka panjang, ujar Direktur Teknik. Efek Gio, Indonesia kini jadi destinasi menarik bagi pemain Eropa. Kedatangan Van Bronckhorst dinilai menjadi faktor utama meningkatnya minat para pemain Eropa untuk mempertimbangkan karir internasional di Indonesia. Reputasi Gio sebagai finalis Liga Champions, juara Eredivisie, dan mantan pemain Barcelona membuat banyak talenta tertarik menjajaki peluang baru. Media Eropa menyebut fenomena ini sebagai Gio Effect, di mana kualitas seorang pelatih mampu mengubah citra tim nasional yang ia tangani. Supporter, antusias. Namun tetap waspada.
Para pendukung Garuda menyambut rumor ini dengan semangat, namun juga meminta agar naturalisasi dilakukan secara selektif. Kalau pemain itu benar-benar mau membela merah putih, kami dukung. Tapi jangan asal ambil, tulis salah satu fans di media sosial. Menunggu kepastian, rumor atau akan jadi kenyataan. Untuk saat ini, semua nama yang beredar masih sebatas rumor. Namun geliat awal ini menunjukkan bahwa kehadiran Van Bronckhorst telah membawa Indonesia ke dalam radar para pemain Eropa yang sebelumnya tidak pernah memikirkan jalur karier internasional di Asia. Jika satu saja dari rumor ini menjadi kenyataan, Indonesia bisa memasuki era baru dengan kombinasi pelatih kelas dunia dan pemain-pemain berkualitas Eropa. Garuda kembali jadi sorotan, kini semua mata menunggu